anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua tetap selalu sehat, kuat, semangat, dan tetap selalu ceria. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar seperti biasa. Ya, sebelumnya Miss mengucapkan selamat Hari Merdeka. Ya nak. Nah, kamu semalam sudah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan ceria. Ya, Miss ucapkan terima kasih buat yang sudah berpartisipasi dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita sekarang akan belajar yaitu dari subtema 4 pembelajaran yang kedua. Tema 1, subtema 4, pembelajaran yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Jangan lupa dipersiapkan segala buku dan alat tulisnya. Ingat sebelum belajar untuk berdoa di tempat masing-masing. Oke anak-anak, selamat belajar, selamat menonton video pembelajaran. Tetap jaga kesehatannya, lakukan yang terbaik. Salam sehat buat kita semua. Semangat! Tuhan memberkati. Oke anak-anak, sekarang kita belajar dari tema 1 subtema 4 pembelajaran yang kedua. Disimak video pembelajaran berikut ini. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Ini adalah sebuah biji. Dan di dalam biji terdapat embrio. Embrio ini adalah calon tumbuhan baru. Lihat ya yang mana gambar embrionya. Lalu ada kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Ada selimut biji untuk melindungi biji. Inilah bagian-bagian daripada biji. Terdapat 3 bagian. Ada embrio, ada kotiledon, dan ada selimut biji. Sekarang kamu amatilah gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Kita akan melengkapi bagan daur hidup berikut dengan gambar yang sesuai. Ini daur hidup pada semangka, ya nak, dalam bentuk bagan. Yang pertama sekali tumbuhan semangka itu daur hidupnya dimulai dari biji. Kemudian biji ini akan berubah menjadi kecambah. Ya, lihat bagaimana kecambah. Lalu kecambah ini akan bertumbuh ya menjadi berbunga. Oke, kecambah tadi akan tumbuh besar dan akan berbunga. Lalu setelah berbunga, biji semangka tersebut akan berbuah. Ya nak, akan berbuah. Inilah dia tahapan untuk semangka. Tahapan daur hidup untuk semangka. Sekarang tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Ini ada contoh ya bagaimana tahapan daur hidup pada semangka. Yang pertama, daur hidup tanaman semangka diawali dengan biji yang dihasilkan dari buah semangka yang sudah matang. Dan kedua, setelah ditanam dalam tanah, biji semangka akan tumbuh atau disebut dengan berkecambah. Ya. Yang ketiga, selanjutnya tanaman semangka akan tumbuh memanjang dengan beberapa daun yang berjajar. Dan yang keempat, tanaman semangka akan menghasilkan bunga saat tanaman tersebut telah dewasa. Adapun tahapan yang kelima, setelah terjadi penyerbukan pada bunga, terbentuklah sebuah semangka. Buah semangka yang pada mulanya kecil akan semakin membesar.
Buah semangka menghasilkan banyak sekali biji semangka yang dapat ditanam kembali. Ayo, siapa yang suka memakan semangka, nak? Iya, kalau kamu suka memakan semangka, kamu bisa menanam bijinya ya. Dan tahapan daur hidup semangka kamu tentu sudah tahu. Oke, di sini ada daun cocor bebek dan pohon pisang. Nah, daun cocor bebek dan pohon pisang itu dapat bertumbuh dengan tunas, bukan biji. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Dan ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya, tanaman cocor bebek. Salah satu tumbuhan yang bertunas adalah pohon pisang dan cocor bebek. Pernah melihat kan, nak, bagaimana cocor bebek? Nah, tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Ya, batang pohon bambu dapat digunakan untuk bermain. Ikuti tahapan bermain sesuai gambar. Kamu perhatikan buku kamu ya, nak ya. Di sini ada sebuah game atau permainan menggunakan batang bambu. Di sini berkelompok, nak, tetapi karena kita belajar daring, kamu bisa perhatikan dan kamu bisa mencoba di rumah ya. Oke anak-anak, bisa dipahami ya bagaimana pertumbuhan pada tumbuhan. Seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, ada tumbuhan yang dapat tumbuh dengan biji seperti semangka, dan ada tumbuhan yang dapat tumbuh dengan cara bertunas seperti pohon pisang, cocor bebek, dan pohon bambu. Oke anak-anak, mengerti ya? Nah, sampai di sini dulu materi pelajaran kita untuk hari ini. Tugasnya nanti akan Miss kirimkan. Ya, bisa kamu lihat dari buku tematik kita mana yang akan menjadi tugas kamu. Oke anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan. Salam sehat, semangat!